kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan orang yang menawari Xiaoyu minum terlihat sedang mengkhawatirkan Xiaoyu dan dia bercerita, Xiaoyu telah pingsan beberapa hari. Namun Xiaoyu bertanya, siapakah dirinya? Orang itu tidak memberitahunya, dia hanya memberikan minuman agar tubuh Xiaoyu tidak dehidrasi. Dia bilang mereka berdua telah terjebak di sana dan dia tidak punya niat apapun. Dia hanya saja melihat Xiaoyu terluka. Dia pun memutuskan untuk mencoba merawatnya. Dan Xiaoyu pun merasa dia telah sampai lebih dulu di sisi Sungai Hitam. Dia merasa ledakan denyut jantung sesaat sebelum sadar. Yang membawanya ke sini pastilah Yuan Shi Tianxun. Jika begitu, mereka pasti tidak jatuh. Dan orang itu pun bertanya, ada apa dengan Xiaoyu? Xiaoyu pun berkata, kenapa orang itu tahu namanya? Dia ingat dia sedang ditangkap Yuan Shi Tianxun sebelumnya dan orang itu berkata, janganlah menyebut nama Yuan Shi Tianxun karena dia sangat buruk. Jika dia tahu, maka dia dapat muncul dimanapun dan mereka tidak akan mampu melawannya. Yuan Shi Tianxun ingin menyakiti Xiaoyu. Sebelumnya, dia membujuk dan memohon pada Yuan Shi Tianxun untuk tidak melukai Xiaoyu, tapi dia tidak peduli. Lalu, saat dia istirahat, diam-diam orang itu mengambil Xiaoyu untuk menyelamatkannya. Jadi, jangan pernah sebut namanya agar tidak dengar melalui panggilan jiwa. Dan orang itu pun menyarankan pada Xiaoyu sebaiknya mereka melarikan diri. Dan tiba-tiba Xiaoyu pun bertanya apa hubungan orang itu dengan Yuan Shi Tianxun. Dan orang itu pun menjawab dia pun tidak tahu siapa Yuan Shi Tianxun. Dia hanya takut padanya. Dia tiba-tiba menangkapnya dan dia ingin melarikan diri saat ini. Bila Yuan Shi Tianxun, mereka akan disegel di dalam ruang yang sangat gelap. Terlihat Xiaoyu pun kaget dengan kata ruang gelap. Karena dia pernah melihat orang lain di sana. Dan orang itu pun berkata juga di sana memang ada beberapa makhluk aneh. Dia pun bertanya kenapa Xiaoyu tahu. Itu semua karena Xiaoyu pernah melihatnya dan Xiaoyu pun berterima kasih pada pria itu karena sudah menolongnya. Dan saat ini Xiaoyu pasti sangat merepotkannya. Dan jika dia ingin di sini, lakukan saja. Xiaoyu pun langsung berbalik badan dan meninggalkan pria itu. Namun tiba-tiba, pria itu pun meminta Xiaoyu untuk menunggunya karena berbahaya jika Xiaoyu pergi sendirian. Dia pun langsung menarik tanduk Xiaoyu dengan sangat kasar. Setelah itu, dia pun membantu Xiaoyu dan berkata, Xiaoyu ingin pergi diam-diam dan itu sangatlah naif. Lalu tiba-tiba, pria itu pun melakukan gerakan yang sangat aneh. Dia pun berkata, biarkan dia berurusan. Dan jika Xiaoyu pergi, dia akan mati. Jadi mereka harus memastikan untuk mencapai level tertinggi bersama. Xiaoyu yang melihat itu pun kaget dan panik. Dia pun langsung mengatakan kalau dia meminta maaf, Xiaoyu akan mematuhinya, tidak perlu berteriak. Jadi, tolong biarkan pria itu sadar seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba pria itu pun tersadar dan Xiaoyu pun menanyakan keadaannya. Dan anehnya pria itu pun kembali seperti normal. Itu semua karena ada sosok gelap di dalam pria itu.
Jika sosok itu muncul lagi, pria itu tidak tahu apa yang akan terjadi karena saat ini pun kepalanya langsung pusing. Sekarang mereka ingin keluar karena ingin memangsa Xiaoyu. Tapi jika Xiaoyu melarikan diri, pria itu tidak akan bertahan lagi. Xiaoyu pun mengerti dan pria itu meminta Xiaoyu untuk mengikutinya pergi saat ini. Karena seharusnya ada cara untuk pergi saat ini dan semoga itu tidak sulit. Setelah itu, tiba-tiba Xiaoyu pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia merasa ada seseorang dan dia pun melihat ada Tan Sanzang beserta murid-muridnya di pulau itu. Dan untuk menyelamatkannya, mereka semua sampai ke situ. Dia tahu mereka tidak akan menyerah untuk menyelamatkan Xiaoyu dan Aosu pun juga hadir di sana beserta burung Kiaroro. Itu semua terjadi karena setelah memasuki dunia lain ini, persepsinya meningkat. Dia bisa melihat semua orang. Mereka segera menyusul Xiaoyu dan Xiaoyu pun memutuskan untuk mengikuti monster itu pelan-pelan. Pria itu pun bertanya pada Xiaoyu ada apa karena dia terlalu lambat berjalan. Jangan membuatnya khawatir karena pria itu akan disalahkan. Dia pun sangatlah takut. Xiaoyu pun menjelaskan itu semua karena tubuhnya belum pulih seperti sedia kala, jadi kurang nyaman untuk berjalan. Dia pun meminta pria itu untuk berjalan pelan-pelan. Dan di sisi Bailong terlihat dia sangat bersemangat dan dia pun menemukan satu bulu. Dia pun menciumnya dan Bailong menyadari kalau Xiaoyu ada di depan. Yuan Shitianshun dan Xiaoyu lewat jalur yang sama. Mungkin sekitar 2 jam yang lalu. Tan Sanzang pun menyimpulkan ternyata mereka pasti menuju altar kuno. Karena Xiaoyu hanya bisa menyalakan api abadi dengan kehendaknya sendiri. Energi itu yang diinginkan Tianshun. Tan Sanzang pun berkata, sebentar lagi Yuan Shitianshun jika mendapatkan kekuatan api abadi itu, apa masih ada yang mampu menghentikannya? Karena sekarang pun dia sudah sulit dihadapi dan Tan Sanzang berkata pada Nona Susu untuk menghadapi Yuan Shitianshun mereka harus menggunakan kekuatan pantulan suara. Namun bagi Nona Susu itu agak rumit. Tapi di sini ada sesuatu yang aneh. Jadi Tan Sanzang meminta murid-muridnya untuk berhati-hati. Sedangkan Bailong terlihat sangat kesal karena dia dulu pernah dikalahkan dan saat ini Bailong pun berkata dia tidak akan kalah lagi. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke alam baka. Di sana terlihat Sun Wukong sedang menunggu Raja Alam Baka mematri sebuah batu. Wukong pun berkata pada Jiu Quan kalau dia lama sekali. Sampai-sampai Wukong pun hampir tertidur. Jiu Quan pun berkata pada Wukong kalau dia memiliki kesabaran yang sangat buruk. Harusnya dia bersyukur Raja Alam Baka itu mempunyai cara ini. Ini adalah diagram tubuh baru untuk Wukong. Dengan ini, Wukong bisa kembali ke dunia dengan tubuh baru. Wukong pun memintanya untuk memberikan identitas aslinya yang sebenarnya. Namun Jiu Quan pun bertanya apakah itu penting. Wukong hanya cukup mengingat mereka itu adalah teman. Karena alam baka sangatlah luas dan besar. Dan setelah Jiu Quan berhasil memahat, Wukong akan pergi. Dia bertanggung jawab atas ketertiban di alam baka. Bahkan Raja Alam Baka yang pernah dikalahkan Sun Wukong sebelumnya itu hanya salah satu bawahannya yang gagal. Jiu Quan memang belum pernah ke dunia atas, tapi dia selalu memperhatikan apa yang terjadi di sana. Yuan Shitianshun adalah dewa kuno yang sangat berbahaya.
jika dia mendapat kekuatan untuk mengembalikan sebab dan akibat, bahkan tatanan dunia bawah alam baka pun bisa terganggu olehnya. Jadi secara sederhana, Wukong kembali ke sana dan perlu menyegelnya dan meninggalkan Jiu Quan sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, batu yang dipahat Jiu Quan pun jadi. Ternyata dia memahat tubuh raksasa Sun Wukong. Dan Jiu Quan pun bercerita pada periode kekacauan di mana Yin dan Yang belum dipisahkan. Batu itu terbang dari langit dan jatuh ke dunia bawah. Setelah dibakar api penyucian selama ribuan tahun, akhirnya Jiu Quan mengeluarkannya untuk Sun Wukong. Ini adalah harta karun yang sangat langka. Wukong pun berkata itu sangatlah tidak ternilai. Bahkan ini lebih besar dan lebih kuat daripada wadah Wukong sebelumnya. Wukong pun masih tidak percaya karena wadah itu juga lebih besar dan kokoh. Jiu Quan memanglah hebat, namun Jiu Quan berkata dia tidak terlalu hebat, tapi dia yakin bisa membantu Wukong. Sekarang semua tergantung pada Sun Wukong. Saat ini pun Jiu Quan bisa mengirim Wukong kembali ke dunia nyata. Tapi hukum hidup dan mati di dunia bawah akan terbalik. Jadi itu tidak bisa bertahan lama. Wukong pun tidak paham dengan kerumitan bahasa itu. Dia pun meminta Jiu Quan untuk menyederhanakannya. Dan Jiu Quan pun menjelaskan wujudnya hanya akan bertahan selama 1 hari. Saat matahari pertama tenggelam, Wukong akan menjadi asap dan kembali ke alam baka. Wukong pun mengerti dan dia pun berjalan mendekati batu itu. Dia bertekad akan menyelamatkan gurunya dan Xiaoyu. Raja alam baka itu pun berkata lagi pada Wukong, hari ini dia bisa kembali ke dunia adalah hal istimewa. Jadi, segera selesaikan urusannya di dunia agar dia tidak menyesal lagi. Wukong pun mengatainya cerewet seperti gurunya dan dia meminta untuk mempercepat prosesnya agar dia bisa kembali ke dunia karena dia sudah tidak sabar. Namun sayangnya cerita pun dibawa lagi kembali ke sisi Xiaoyu. Di sana terlihat Xiaoyu sudah sampai di tempat yang aneh. Tempat itu pun terlihat seperti retakan-retakan dan di sela retakan itu pun adalah jurang yang sangat dalam. Nama tempat itu pun adalah dataran abu-abu. Di sana dipenuhi benda yang terjatuh. Benda itu mirip salju namun warnanya adalah abu-abu. Semua itu terjadi sejak ledakan besar dulu menurut pria itu. Sejak ledakan itu, dunia kembali ke asalnya lagi. Dan saat ini, tanggung jawabnya hampirlah selesai. Jika terus ke sana, dia akan mati. Jadi, pria itu meminta maaf pada Xiaoyu, hanya mengantarnya sampai sini. Xiaoyu pun mengatakan pria itu adalah orang baik karena dia mau diam-diam mengantar Xiaoyu. Tapi bagi pria itu, dia bukan orang baik. Dia hanya takut pada Tianxun. Dan pria itu pun meminta Xiaoyu untuk mengikutinya lagi. Xiaoyu pun berkata, dia adalah kunci penting. Jika dia mati, maka semuanya akan gagal. Pria itu pun berkata pada Xiaoyu kalau Xiaoyu jangan pernah berbicara seperti itu karena mereka adalah orang yang terpilih bisa berada di tempat itu. Namun, Xiaoyu pun akhirnya memilih pilihannya sendiri. Dia melompat ke jurang itu berharap untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba, pria itu pun lompat dan memegang tangan Xiaoyu agar Xiaoyu tidak terjatuh. Xiaoyu pun berkata, sebenarnya dia sudah tahu kalau pria itu sangatlah hebat. Jadi, Xiaoyu sengaja melakukan itu dan melanjutkan niat awalnya. Dia pun melempar pria itu jatuh ke jurang. Dan perlahan Xiaoyu pun naik. Tapi sayangnya, saat Xiaoyu terus berlari,
Tangannya pun dipegang seseorang. Dan yang memegangnya pun adalah Kaisar Kegelapan Di Sitian. Kaisar Di Sitian pun berkata pada Xiao Yu, dia bukan orang yang jahat. Dia adalah Kaisar Agung. Tidak punya niat buruk pada Xiao Yu. Dan Xiao Yu pun sangat heran karena banyak sekali orang-orang yang ingin menjahatinya. Dan itu tidak ada habisnya. Lalu cerita pun selesai sampai di sini kawan. Selesai ya. Seru juga nih padahal. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe kalian ya. Dan sampai jumpa.